Aksi cegah stunting dengan 8 langkah konvergensi secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama lintas organisasi perangkat daerah di Mimika dan lintas sektor terus dilakukan yang mengacu pada regulasi pemerintah dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 serta Peraturan Bupati Pemda Mimika. Dalam pertemuan diseminasi dan publikasi sebagai langkah ketujuh dari 8 langkah konvergensi cegah stunting di Mimika, dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renald Ubra, penanganan stunting sudah menuai hasil yang baik, di mana di beberapa kelurahan dan kampung, lokasi khusus penanganan stunting, terjadi penurunan kasus stunting. Aksi berkelanjutan cegah stunting oleh lintas OPD maupun lintas sektor bersama masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting, di mana kesadaran masyarakat di lingkungan keluarga yang dimulai dari orang tua memiliki peran penting dalam pemberian gizi berkelanjutan kepada anak mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Penurunan stunting atau tim TPPS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Mimika nomor 149 tahun 2020 itu sudah bekerja. Salah satu hasil kerja kami yang hari ini dipublikasikan, yaitu melihat bagaimana besaran kasus stunting di Mimika. Di Mimika hari ini, kalau berdasarkan data kita, stunting kita ada di angka sekitar 6-7%. Atau sudah 2 kali lebih rendah dibandingkan angka nasional yang ditargetkan 14% di tahun 2024. Demikian pula angka gizi kurang, gizi buruk itu rata-rata semua 2 kali di bawah angka nasional. Nah, di dalam intervensi sebagaimana Perpres 72 tahun 2022 terkait dengan percepatan penurunan stunting dan juga di kabupaten, OPD ini sudah terlibat ya, sudah terlibat. Tahun ini kalau kita lihat misalnya Bapeda sudah bisa memimpin OPD, kemudian konvergensi aksi 1 sampai aksi 8 ini sudah dilakukan, hari ini adalah aksi 7 dan OPD sudah dalam 1-2 tahun terakhir sudah mulai mengarah kepada lokus-lokus atau lokasi khusus intervensi di mana kampung-kampung atau kelurahan yang ditemukan tingginya kasus stunting. Kita contoh di Nawaripi atau Maukojaya, kampung Maukojaya itu stuntingnya sudah turun 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, kami di Dinas Kesehatan, saya selaku Kepala Dinas, di mana dalam surat keputusan Bupati untuk terkait dengan tim percepatan penurunan stunting itu, kami coba mengakomodir dan juga melakukan koordinasi dengan OPD teknis seperti Bapeda yang dalam struktur adalah sebagai wakil ketua, ketuanya adalah Pak Wakil Bupati, kemudian ada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, kemudian Dinas Peternakan. Dinas Peternakan itu berkontribusi misalnya menyiapkan telur untuk PMT, itu sudah dilakukan. Dinas Pendidikan sekolah-sekolah menyiapkan PMT. Nah, hari ini kami akan coba untuk mendiskusikan lebih strategis lagi paket-paket PMT yang akan diberikan kepada anak kurang dari 2 tahun atau baduta, kemudian anak kurang dari 5 tahun atau balita, termasuk ibu hamil dengan kekurangan energi kalori. Gizi menjadi penting untuk bagaimana perkembangan sumber daya manusia ke depan. Kalau kita lihat Timika sebagai kota jasa ini sudah terwujud, infrastruktur sudah terwujud. Nah, kita coba untuk mengimbangi infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia dengan upaya perbaikan gizi masyarakat. Ini menjadi hal yang prioritas juga untuk pembangunan masyarakat Mimika ke depan. Kalau kita lihat berdasarkan laporan dari teman-teman wilayah 5 Bina Bangda Makassar, dari 9 kabupaten kota, itu Mimika termasuk terbaik. Gitu. Nah, regulasi sudah ada 4 regulasi yang dikeluarkan. Kemudian kalau kita melihat peran serta berbagai OPD itu sudah berjalan. Soalan adalah strategi berikutnya, karena intervensi stunting ini kan intervensi siklus dan berjejaring. Siklus artinya gini, pendekatannya adalah siklus hidup manusia. Kalau kita lihat ada 4 kelompok sasaran. Pasangan usia subur atau wanita usia subur termasuk remaja, kemudian ibu hamil,
ibu yang baru selesai melahirkan untuk mendapatkan layanan KB, kemudian anak atau balita, baik anak balita itu anak di bawah 5 tahun itu diintervensi. Jadi hanya 4 ini. Perbaikan gizi di semua 4 ini itu akan menjawab bagaimana sih perbaikan gizi masyarakat ke depan. Perbaikan gizi masyarakat ini menjadi penting supaya kita tidak mudah sakit karena malaria. Kalau pola penyakit kan lebih banyak pola penyakit menular itu, batuk pilek, diare, malaria. Iya kan? Nah, ini bisa dicegah daya tahan tubuh kita itu dengan angka kecukupan gizi yang baik. Saya pikir Posyandu sampai hari ini jalan ya. Posyandu di semua tingkatan baik kampung maupun kelurahan itu kan Posyandu menjadi program dari PKK kampung. Itu program kampung. Kepala-kepala kampung sudah mengalokasikan anggaran untuk kader-kader yang berasal dari Posyandu. Kita berharap ada pemberian kewenangan yang lebih banyak juga, misalnya pemberian tablet vitamin A itu tidak usah petugas puskesmas, itu kader Posyandu bisa lakukan. Pemberian tablet besi bagi remaja putri di sekolah SD, SMP, itu bisa guru lakukan. Jadi itu yang tadi saya sampaikan kepada para kepala puskesmas, ada kewenangan yang bisa diberikan kepada kader di Posyandu maupun diberikan kepada kepala sekolah atau guru-guru supaya mereka melalui upaya kesehatan anak sekolah itu pemberian tablet besi bisa jalan, pemberian tablet obat cacing bisa jalan, kemudian filariasis, pemberian pengobatan untuk pencegahan pun bisa jalan. Angka gizi buruk itu 0,6. Pertama, kalau kita lihat dari cakupan ya, tahun ini kita sudah menimbang 22.244 balita. Yang tahun sebelumnya di tahun 2021 hanya 10.000. Tahun 2020 hanya 3.000 lebih. 2019 juga 3.000, 18 3.000. Tapi tahun 2022 dengan keterlibatan berbagai pihak, kita sudah bisa menimbang 22.244 anak dari 25.000 sekian anak yang ditimbang. Itu artinya itu semua sektor terkait ini sudah bekerja, gitu. Dan kemudian bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Nasional kalau kita lihat cakupan di kabupaten, balita dengan berat badan kurang atau underweight, balita kurus atau wasting, balita pendek itu atau stunting dan gizi buruk itu semua 2 kali lebih rendah dari angka nasional yang ditargetkan di tahun 2024. Jadi kita sudah duluan mencapai target. Tim Liputan Papua MCTV.